Aku juga. Carla lekas mengangkat tangan ingin berpendapat. Belakangan ini, aku juga sering memimpikan mami dan nenek. Di dalam mimpi itu, seolah mendengar nenek sedang memanggilku bangun. Mami sedang membuat bakpo babi di dapur. Benar, aku juga masih ingat bakpo babi buatan Mami Acin. Carlos agak sedih ketika membahasnya. Selama Mami dan Nenek kembali, aku bersedia makan bakpo babi Acin setiap hari. Nasi ketan ayam tidak matang dan jus semangka laca bawang. Aku juga. Carlos mendongak memandang Daniel. Walaupun saat itu kami masih sangat kecil, tapi kami tidak pernah lupa pada Mami dan Nenek. Papi juga tidak akan lupa. Daniel membelai kepala Carlos. Tenang saja, Mami akan segera kembali. Tuan Besar pernah berkata anak 3 tahun akan melupakannya. Tidak butuh waktu lama, mereka akan melupakan Tracy, lalu menerima ibu baru. Tetapi 2 tahun telah berlalu, 3 anak ini sama sekali tidak melupakan Tracy, malah terus berharap ia kembali. Selain itu, akhir-akhir ini insting itu sangat semakin kuat. Secara bersamaan, 3 anak itu bermimpi bertemu dengannya. Seharusnya ini adalah ikatan ibu dan anak. Papi, Carla tiba-tiba menghentikan langkah kakinya dan menatap ke depan dengan bingung. Daniel mengikuti pandangannya di tempat parkir yang tak jauh. Victoria sedang berdiri di sana sambil memeluk hadiah. Ia menantikan mereka dengan penuh harapan. Ketika melihat mereka berjalan keluar, ia menyambut dengan gembira. Carlos mengernyitkan kening lalu melepaskan genggaman tangan Daniel. Awalnya Carlos berjalan sambil memainkan rubiknya. Ketika melihat Carlos dan Carla yang tiba-tiba berhenti, ia merasa bingung. Ketika melihat Victoria, ia tertegun. Victoria berlari mendekat menyerahkan hadiah yang sudah disiapkan dengan tulus kepada 3 anak. Awalnya anak-anak tidak mau menerimanya, tetapi melihat ketulusannya dan senyuman di wajahnya, mereka tidak enak. Jadi jika menolaknya, akhirnya terpaksa menerima dan berkata dengan sopan, "Terima kasih." Victoria tersenyum sambil menggunakan bahasa isyarat. Mulai hari ini, kalian sudah jadi anak SD. Kedepannya harus belajar baik-baik. Jika kalian butuh bantuan dalam belajar, bisa bertanya padaku kapan saja. Walaupun Victoria tidak dapat berbicara, tetapi ia berhasil mendapatkan 2 gelar doktor di bidang pendidikan dan doktoran. Ia pun seorang ahli psikologis. Jadi ada alasan kenapa Tuan Besar memilihnya untuk menggantikan Tracy. Tidak hanya tidak bisa bicara, ia berkarakter lembut dan yang terpenting, ia punya kemampuan. Ia juga dapat membantu dalam pendidikan anak-anak. Terima kasih. Selain kata ini, rasanya tidak ada hal lain yang bisa dibicarakan anak-anak pada Victoria. Terima kasih, pulanglah. Daniel memberi isyarat tangan, Rian maju dan mengantar Victoria ke mobil. Victoria melambaikan tangan tersenyum pada mereka, lalu mengikuti Rian naik mobil. Setelah melihat mobil pergi, akhirnya anak-anak menghela nafas lega. Carla mengerucutkan bibir dan merasa bersalah. Sebenarnya, Bibi Victoria orang yang baik. Kalau ia tidak menjadi mami kita, aku bisa menjadikannya sebagai teman baikku. Ia selalu menyiapkan hadiah yang tulus. Jika kita tidak menerimanya, ia akan terus membujuk kita. Setelah hadiah diterima, kita jadi merasa tidak enak.
Carlos mengenyitkan kening dan wajahnya gelisah. Membuatku menjadi melacak bersalah padanya. Papi, menurutku Papi tidak boleh begini. Logika Carlos paling jelas. Jika Papi tidak menyukainya dan tidak berencana menikahinya, lebih baik katakan padanya dengan jelas agar ia tidak perlu menghabiskan banyak waktu dan pikiran untuk Papi dan kami. Jika tidak, keadaannya akan tidak baik ketika Mami sudah pulang. Iya, kamu benar. Daniel menganggukkan kepala. Sebenarnya ia sudah pernah bilang dulu, tetapi Victoria berpendapat bahwa ia melakukan itu karena keinginannya sendiri. Tidak ada niat yang lain. Ia berharap Daniel tidak merasa terbebani, jadi ia tidak berkata apa-apa lagi. Namun sekarang Tracy telah kembali. Ia merasa harus mengatakan dengan jelas padanya, berharap ke depannya ia tidak usah sering muncul di hadapannya dan anak-anak. Ketika tiba di rumah, Tuan Besar sudah menunggu di ruang tamu. Ia juga menyiapkan hadiah untuk mereka. Hari ini, ia sengaja terbang kemari dari negara Maple untuk merayakannya. Kakek buyut! Carlos dan Carla langsung berlari dengan bahagia ketika melihat Tuan Besar. Ekspresi Carlos malah acuh tak acuh. Hei! Wajah pucat dan tua Tuan Besar menyunggingkan senyuman hangat ketika melihat mereka. 2 tahun ini kesehatan Tuan Besar terus memburuk. Sekarang ia sudah tidak bisa meninggalkan kursi roda lagi. Bagaimanapun juga ia sudah berumur 98 tahun. Sudah termasuk diberkati dapat menikmati berkah cucu dan cicit. Kakek buyut, sejak kapan kakek kembali? Carla berjongkok memukul-mukul kaki Tuan Besar. Ia yang begitu menggemaskan membuat hati orang lain menjadi hangat. Kakek buyut, kesehatanmu buruk. Akhir-akhir ini jangan kembali ke negara Maple lagi. Tinggallah di sini dengan tenang. Setiap hari kami akan menemanimu. Carlos mengobrol dengannya sambil memijat pundaknya. Carlos duduk di samping sebentar lalu berbicara dengan datar. Kakek buyut, masih ada kode yang belum kuselesaikan. Aku naik ke atas dulu. Setelah berbicara, ia langsung naik ke lantai atas. Tuan Besar sedih ketika melihat belakang punjung Carlos yang telah tumbuh besar. Ia tahu jelas Carlos dan Carla tidak mengerti banyak tentang hal, jadi masih akrab dengannya seperti dulu. Tetapi Carlos, walaupun ia tidak berkata apapun, tapi hatinya tahu dengan jelas maminya bisa pergi itu karena perbuatan Tuan Besar. Ia tahu Tuan Besar baik pada mereka, tetapi ia tetap tidak bisa memaafkan Tuan Besar yang mengusur pergi maminya. Di saat bersamaan, ia juga tahu ia masih kecil, tidak ada kemampuan untuk melawan. Jadi sikap acuh dan rasa asing ini adalah salah satu ekspresinya. Hal sekecil ini saja harus sengaja pulang kemari, tidak lelah. Sekarang nada bicara Daniel juga semakin acuh tak acuh dan serius saat bicara dengan Tuan Besar. Ia tidak seperti dulu bisa bercanda dengannya. Anak-anak masuk sekolah dasar secara resmi. Aku harus kembali melihat mereka. Tuan Besar mengenyitkan kening menatapnya. Dengar-dengar perayaan Laut Selatan hari ini dimenangkan oleh grup Moore. Masalah bisnis dibicarakan di ruang kerja. Daniel menepuk-nepuk pundak Carlos dan Carla. Sudah malam, kembali ke kamar istirahat. Iya. Kakek buyut, selamat malam. Papi, selamat malam. Selamat malam anak-anak.
Setelah anak-anak naik ke lantai atas, Sanjaya mendorong Tuan Besar ke ruang kerja. Daniel mengganti baju lalu datang ke ruang kerja dan duduk dan datang mempersiapkan gelas alkohol. Masih minum? Tuan Besar mengenyitkan kening melihatnya. Alkohol sebelumnya menyebabkan lambungmu berdarah. Kamu sudah lupa? Setelah insiden Tracy itu, Daniel tinggal di rumah selama setengah tahun. Setiap hari tidak makan, tidak tidur, setiap hari menggunakan alkohol untuk melanjutkan hidupnya, sehingga tubuhnya rusak. Lalu ia dirawat di rumah sakit karena pendarahan lambung. Tuan Besar merawatnya semalam di rumah sakit. Ia juga menua banyak. Sejak saat itu, sikap Tuan Besar padanya tidak sekeras dulu lagi. Entah apapun yang dilakukan Daniel selama tidak kelewatan, ia pun tidak banyak mengkritik. Sedikit saja. Hari ini suasana hati Daniel bagus. Ia tidak setingin dulu terhadap Tuan Besar. Perairan Laut Selatan begitu penting. Kenapa kamu tidak ikut acara lelang secara pribadi? Tuan Besar membicarakan topik ini lagi, sikapnya sangat serius. 2 tahun lalu, grup Moore ingin mendapatkan perairan Laut Selatan. Saat itu, kamu menghadapi keluarga Caledon dan keluarga Stanley. Aku pun menahan keluarga Hilton. Jadi dapat memutuskan dukungan kanan kiri mereka sehingga mereka gagal. Hari ini, mereka bereaksi lagi. Seharusnya kamu sangat memperhatikan hal itu. Dengar-dengar, Lorenzo Moore mengirim seorang gadis muda untuk pergi merebutnya. Ia mendapatkan langsung dalam 1 kali tawaran. Ini menyebabkan reaksi besar dalam dunia bisnis. Kamu pergi menyelidiki lagi? Daniel mengenyitkan kening. Ia tidak berharap Tuan Besar mengetahui masalah Tracy Moore. Kalau tidak, akan terjadi keributan lagi. Ini perlu diselidiki. Tuan Besar bergumam tak senang. Berita itu sudah tersebar. Aku punya perhitungan sendiri. Daniel menjawab dengan tenang. Kesehatanmu tidak baik. Banyak-banyak istirahat. Jangan cemaskan masalah perusahaan. Selama 2 tahun ini, aku tidak pernah menanyakan apa yang kamu lakukan. Tuan Besar berbicara dengan tulus. Tapi kamu harus memperhatikan hal ini. Grup Moore telah menyerang pasar domestik. Lorenzo Moore saja hampir memonopoli pasar Asia Tenggara dan memenangkan hati banyak orang. Jika kamu... Aku tahu. Daniel menyela ucapan Tuan Besar. Ia meletakkan gelas alkohol dan bertanya dengan acuh tak acuh. Masih ada urusan lain? Jika tidak ada, aku ingin istirahat. Tuan Besar memalingkan wajah tak berdaya lalu membuat instruksi tangan. Pergilah, istirahat lebih awal, begadang merusak tubuh. Daniel pergi meninggalkannya. Tuan Besar menghela nafas dalam-dalam ketika melihat punggungnya ada banyak kesedihan dalam matanya. Anda jangan terlalu cemas. Sanjaya menuangkan segelas teh dan menenangkannya. Walaupun Tuan Daniel tampak dingin, tapi dia selalu punya perhitungan sendiri terhadap masalah perusahaan. Jika ia punya perhitungan sendiri, seharusnya hari ini tidak membiarkan grup Moore menjadi penenang. Tuan Besar berkata dengan dingin, aku lihat dia tidak fokus dalam pekerjaan. Seharian dari pagi sampai malam, terus mencari wanita itu. Wajar, itu perasaannya. Sanjaya membujuk dengan hati-hati. Sudah bagus jika ia dapat bangkit kembali. Benar-benar keras kepala. Tuan Besar bergumam kesal. Sama saja dengan ayahnya. Dua-duanya demi cinta. Bagaimana bisa melakukan hal besar jika seperti ini? Sanjaya tidak berani bicara lagi. Ia hanya menyelimiti kaki Tuan Besar dengan diam. Sudahlah, dorong aku ke kamar istirahat. Tuan Besar tahu selain melampiaskan amarah tidak ada yang bisa dilakukannya. Ia sudah tua, banyak masalah yang harus diperhitungkan sendiri oleh Daniel. Tidak ada gunanya ia banyak bicara. Sanjaya mendorong Tuan Besar kembali ke kamar. Ketika melewati ruang tamu, ia melihat pintu ruang
meja di lantai 2 terbuka dan ada cahaya terang di dalamnya. Rian membawa dokumen buru-buru masuk melapor. Sanjaya lekas berkata, "Coba Anda lihat, sudah semalam ini Tuan Daniel masih bekerja. Artinya ia memperhatikan hal ini." "Bagus kalau begitu." Tuan Besar menganggukkan kepala dengan senang. Di dalam ruang kerja lantai 2, Rian menyerahkan dokumen kepada Daniel. "Tuan Daniel, ini adalah seluruh data Nona Tresimor itu." Daniel menerima dan memeriksa dokumen dengan cermat. "Tidak ada celah," cibir Daniel. "Benar, hampir tak ditemukan celah." Rian berkata, "Data sekolah sangat lengkap, sejak sekolah SD sampai kuliah, ditambah lagi kuliah panca sarjana. Bahkan sekolah saat taman kanak-kanak juga ada catatannya. Setiap nilai ujian pun ditulis dengan rinci." Daniel tidak bicara, malah lanjut membaca dokumen dan melihat foto itu. Dalam dokumen itu ada catatan Tresimor sejak kecil hingga dewasa. Bahkan ada foto kanak-kanak, sama sekali tidak ditemukan masalah sedikit pun. "Mungkin ia bukan Nona Tracy Smith?" Rian bertanya dengan hati-hati. "Kalau tidak mungkin catatan hidupnya bisa selengkap ini." Daniel tertawa dingin. "Keluarga Wellens kita juga bisa menghapus bersih seluruh catatan hidup seseorang. Grup Moore ingin membuat catatan hidup seseorang memangnya sulit." "Ini..." Rian terdiam. "Sudah menemukan tempat tinggalnya?" Daniel meletakkan dokumen itu, tidak ingin melihatnya lagi. "Belum." Rian menggelengkan kepala. Tampaknya sengaja dirahasiakan. Dalam waktu sesingkat ini benar-benar tidak dapat ditemukan. Thomas sedang memeriksanya, ia pasti punya cara. "Minta Thomas, jangan periksa lagi," Daniel lekas berkata, "karena mereka sengaja merahasiakannya. Jika diperiksa lagi, hanya akan mengira aku punya niat buruk." "Baik," Rian lekas memberitahu Thomas. "Grup Moore sudah mendapatkan perairan Laut Selatan. Mereka berencana menyerang pasar domestik. Kalau begitu, kedepannya pasti banyak berhubungan dalam industri bisnis. Aku percaya kita akan segera berjumpa." Daniel mengetuk meja dengan buku-buku jarinya. Walaupun hatinya sudah tak sabar, tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap tenang, tidak boleh terburu-buru. Malam hari sebelum tidur, Daniel menerima pesan dari Victoria lagi. Isi pesan itu penuh perhatian dan hangat. Victoria benar-benar gigih selama 2 tahun ini. Setiap hari dia mengirim pesan selamat pagi dan selamat malam pada Daniel, perhatian dan peduli padanya. Dulu Daniel akan memilih mengabaikannya, tetapi hari ini Tracy sudah kembali dan ia juga teringat pada ucapan Carlos. Daniel memutuskan untuk menjelaskan kepadanya, jadi ia membalas pesan, "Besok makan malam bersama." Baik, sampai jumpa besok." Hanya sedikit balasan, tapi Victoria yang berada di seberang telepon sangat gembira dan bersemangat. Daniel meletakkan ponselnya dan menutup mata bersiap tidur. Dalam benaknya muncul sosok Tracy lagi. Ia akan muncul lagi dalam mimpinya malam ini. Pagi-pagi Daniel menemani anak-anak sarapan lalu bersiap mengantarkan mereka ke sekolah. Selama 2 tahun ini, tidak peduli seberapa sibuknya Daniel, ia tetap mengantarkan anak-anak ke sekolah. Perjalanan selama 40 menit adalah kebersamaan paling berharga antara ayah dan anak. Sedangkan hari ini Tuan Besar ingin mengantarkan mereka. Daniel berkata dengan penuh kasih, "Anak-anak, apa kakek buyut boleh mengantar kalian ke sekolah hari ini?" Daniel memandang anak-anak ingin mengetahui pendapat mereka. "Iye, kakek buyut akan mengantar kami sekolah." Carla menepuk tangan sambil berseru gembira. "Boleh, kakek buyut belum pernah ke sekolah baru kami kan? Hari ini keliling-keliling sekolah."
Carlos juga senang. Carlos hanya menjawab dengan acuh tak acuh, terserah. Jadi, biar kakek buyut yang mengantar. Daniel melihat Carlos. Iya. Carlos menganggukkan kepala, matanya tetap melihat ke bawah. Terima kasih. Daniel menginstruksikan Tuan Besar, jangan kelelahan. Setelah mengantar mereka, langsung pulang istirahat. Iya, walaupun Tuan Besar jelas kurang tidur dan tampak lesu, namun ketika memikirkan dapat mengantar anak-anak ke sekolah, ia sangat bahagia. Aku pergi dulu. Daniel memeluk ketiga anak dan buru-buru pergi. Anak-anak, sudah selesai makan? Tuan Besar bertanya sambil tersenyum. Sudah. Anak-anak mulai membereskan tas sekolah dan mendorong kursi roda. Tuan Besar berjalan keluar. Tiba-tiba, aku teringat, hari ini ada kelas ekonomi internasional. Aku tidak ke sekolah, kalian saja yang pergi. Carlos meletakkan alat makan dan menggunakan serbet mengelap mulutnya dengan elegan. Tuan muda. Baiklah, kalau begitu kamu baik-baik di rumah. Awalnya Sanjaya ingin membujuk Carlos, tetapi langsung disela oleh ucapan penuh kasih Tuan Besar. Iya. Carlos menganggukkan kepala, melihatnya pun tidak. Ia langsung naik ke lantai atas dan memberi tahu pelayan. Beli tahu Ibu Gulu untuk datang lebih awal. Baik Tuan muda. Hati Tuan Besar agak kecewa ketika melihat punggung Carlos. Ia tahu Carlos sengaja menjaga jarak darinya. Hatinya sedih, tetapi ia sendiri tahu ada hal yang sudah terlanjur terjadi. Kak Carlos, bukankah kelas ekonomi internasional diadakan sore hari? Carlos melihat punggung Carlos, wajah tampannya bertanya-tanya. Tidak usah pedulikan dia. Toh Kak Carlos juga sudah menyelesaikan pelajaran sekolah dasar. Carla mengeningkan kenit. Coba sedikit, sudah mau telat. Oh. Rolls-Royce limousine perlahan-lahan melaju keluar dari jalur hijau. Secara tak terduga bertemu dengan mobil yang sama persis di simpangan bukit. Hanya saja mobil itu berwarna perak. Kedua mobil saling berpapasan. Sopir dan pengawal yang duduk di kursi depan melihat mobil itu secara bersamaan. Orang dari keluarga Wellens bertanya-tanya, sedangkan orang di dalam mobil itu bersikap dingin dan arogan. Mungkinkah villa di sisi utara bukit kedatangan penghuni baru? Sanjaya melihat mobil Rolls-Royce limousine itu melalui jendela. Villa keluarga Wellens dibangun di tengah Bukit Haruna. Total villa di tengah bukit ada 2, terbagi di sisi selatan dan utara. Rumah Daniel berada di sisi selatan, sedangkan sisi utara selalu kosong. Jadi jalan bukit berkelok ini hampir hanya digunakan oleh keluarga Wellens. Tak disangka hari ini akan bertemu dengan mobil lain di persimpangan bukit. Terlebih lagi mobil Rolls-Royce limousine yang sama persis dengan mereka. Sanjaya melirik ke arah mobil itu. Ke sisi utara tampaknya tebakannya benar. Villa sisi utara telah ditempati penghuni baru. Apa yang kamu lihat? Tuan Besar sedang menemani Carlos dan Carla bermain kartu. Ia melihat Sanjaya yang terus mengintip di balik tirai, melihat ke arah keluar. Jadi dia bertanya, barusan ada sebuah tipe mobil yang sama persis berpapasan dengan kita. Warnanya perak. Sanjaya berkata dengan misterius, aku lihat mereka pergi mengarah ke villa di sisi utara. Tuan Besar tertegun lalu mengenyitkan kening. Tipe mobil ini hanya ada 7 buah di dunia. Orang yang mampu membeli tak banyak. Warna perak. Mungkinkah keluarga Moore? Keluarga Moore hampir seluruh mobilnya suka menggunakan warna perak.
Sedangkan keluarga Welen suka menggunakan mobil berwarna hitam. Tidak mungkin kan? Sanjaya terkejut. Perjalanan Lorenzo Mor itu selalu rahasia dan sangat pribadi. Ia tidak mungkin tinggal di seberang villa Tuan Daniel kan? Pergi selidiki. Perintah Tuan Besar. Baik. Sanjaya lekas menelpon mengirim orang pergi menyelidiki. Kakek buyut, keluarga Mor itu keluarga mana? Carlos mendongak bertanya dengan penasaran. Apa mereka sangat hebat? Saingan terberat keluarga Wellens. Tuan Besar menatap Carlos dan berbicara dengan tegas. Kedepannya, jika kalian bertemu dengan keluarga Mor, harus menjaga jarak dari mereka, paham? Iya. Carlos mengangguk-anggukkan kepala, wajahnya serius, seolah sedang menghadapi musuh besar. Keluarga kita punya saingan? Carla mengeritkan kening dan bertanya dengan bingung. Bukankah keluarga Welen selalu tak tertandingi di dunia? Dengar-dengar, Papi sangat hebat, lebih hebat dari Raja Kerbau. Tuan Besar hampir memuncratkan keluar seteguk teh panas. Ia tersedak batuk tak berhenti. Kakek buyut. Carlos lekas berdiri dan menggunakan tangan kecilnya menepuk-nepuk punggung Tuan Besar. Tidak apa-apa kan? Carla, kamu lucu sekali. Kakek buyut jadi tersedak. Hahaha. Tuan Besar memegang jantung tak berhenti tertawa terbahak-bahak. Hahaha, anak-anak sungguh polos. Sanjaya juga ikut tertawa. Hi, memangnya aku salah bicara? Carla merasa malu lalu berbicara dengan wajah merah. Guru-guru kami, teman-teman sekolah, dan nenek Riana di rumah, serta para paman dan kakak semuanya bilang Papi sangat hebat. Aku selalu merasa di dunia ini tidak ada orang yang lebih hebat dari Papi. Benar, aku juga berpikir demikian. Carlos menyebut dengan serius. Aku selalu merasa kedepannya hanya ada Kak Carlos yang dapat melampaui Papi. Carlos sangat luar biasa. Kedepannya ia akan melampaui papinya. Ekspresi Tuan Besar penuh kebanggaan ketika membicarakan Carlos. Tapi ada orang hebat di atas orang hebat. Papimu juga punya saingan. Orang dari keluarga Mor itu? Carlos mendekat dan bertanya dengan penasaran. Pria atau wanita? Umur berapa? Apakah orang jahat? Omong kocong. Carla memutar mata ke atas lalu ke arah Carlos seolah sedang melihat seorang idiot. Sudah dibilang saingan berat keluarga Wellens. Tentu saja orang jahat. Orang dari keluarga Mor sangat berbahaya. Tuan Besar mengingatkan dengan serius, jika kalian tidak sengaja bertemu mereka, harus menjaga jarak. Jangan terlalu dekat dengan mereka. Entah apapun yang mereka katakan, jangan percaya. Apa kalian paham? Paham. Kedua anak menganggukkan kepala. Sanjaya mendengar dari samping, hatinya sangat gelisah. Tuan Besar pasti takut keluarga Mor tahu 3 anak ini memiliki garis keturunan mereka. Kedepannya pasti akan datang merebut mereka. Oleh sebab itu berkata demikian kepada anak-anak. Tetapi masalah ini dapat disembunyikan berapa lama. Untung saja Carlos tidak ada di sini. Jika tidak, ia pasti dapat mengajukan berbagai pertanyaan dan mungkin saja ia malah menemukan sesuatu. Ingatkan Daniel dulu. Tuan Besar sangat cemas. Baik. Sanjaya menelpon Rian dan
memberitahu masalah mobil tadi kepadanya, sedangkan di saat ini mobil Daniel sudah tiba di perusahaan. Rian menutup telepon dan melaporkan hal ini pada Daniel. Begitu Daniel mendengar, ia sangat terkejut. Apa? Mereka pindah ke Bukit Sisi Utara? Apa Tracy Mall?